Gimana perasaan kalian kalau tiba-tiba dapat surat dari kampus yang menyatakan kalau kalian udah bukan mahasiswa di situ lagi? Padahal kalian gak ngelakuin apa-apa, kalian bakal nerima gitu aja. Kan kalian dirugikan. Aku mau ngasih tahu kalau kalian bisa loh ngajuin biar surat tadi gak berlaku atau gak jadi diterbitkan. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, aku Aizanisa Kamelia dengan NIM 81114222476. Di sini untuk menuntaskan tugas mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara yang diberikan oleh Pak Gustomi, SHMH. Sebelum masuk ke bagian di mana aku bantu kalian menjawab pertanyaan tadi, yuk kita cari tahu dulu, surat apa sih yang dikasih sama kampus ke kalian tadi? Surat tadi diberikan kampus dengan tanda tangan rektor sebagai pejabat yang memiliki wewenang di kampus kalian. Rektor mempunyai jabatan struktural karena merupakan pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di perguruan tinggi. Surat yang diberikan rektor tadi disebut sebagai SK Rektor. SK tersebut dapat dibatalkan atau digugat loh, karena udah termasuk dalam KTUN atau Keputusan Tata Usaha Negara. Lalu, apa itu KTUN? KTUN berdasarkan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat tun yang berisi tindakan hukum tun yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jadi, setiap keputusan tun itu memiliki karakteristik, yaitu ada penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat tun. Terus, KTUN pasti berisi tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan atau badan hukum perdata. Selain itu, KTUN memiliki karakteristik konkret, individual, dan final. Untuk ukuran konkret, sesuai dengan UU PTUN yang menjelaskan bahwa KTUN artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Misal pada surat yang kamu terima tadi, kan terpampang secara jelas dalam surat tersebut kalau kamu dinyatakan di drop out dari kampus. Sifat ini juga berkaitan dengan sifat tertulis KTUN, karena unsur tertulis pada KTUN bukan dimaksudkan pada wujudnya yang tertulis, namun pada isinya. Sama, badan atau pejabat tun yang mengeluarkannya. Yang kedua, maksud mengenai hal apa isi tulisan itu. Tiga, kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Selanjutnya, ukuran individual. Kalau menurut penjelasan UU 30 tahun 2014, KTUN tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seseorang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu harus disebutkan. Misal, keputusan penertiban pedagang kaki lima melibatkan banyak orang. Tapi meskipun jumlah pedagang kaki lima lebih dari satu, keputusan ini tetap bersifat individual karena setiap nama orang yang terkena keputusan tersebut disebutkan satu persatu. Jadi bersifat kolektif. Nah, kalau kamu di drop out dari kampus berdasarkan surat tadi, pasti cuma ada nama kamu aja di suratnya. Selanjutnya, untuk ukuran final. Ini dijelaskan secara otentik dalam penjelasan UU PTUN yang menyebutkan bahwa artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Misal, kalau surat keputusan tadi dikeluarkan oleh dekan fakultas, maka surat tadi tidak dapat dikatakan sah. Kenapa? Karena dekan tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan terkait hal tersebut dan masih memerlukan persetujuan dari yang beneran berwenang untuk dapat mengeluarkan kamu dari kampus, yaitu rektor. Terus, KTUN sebagai objek sengketa dapat juga berbentuk fiktif negatif. Keputusan fiktif negatif ini adalah ketika badan dan atau pejabat tun tidak memberikan jawaban setelah adanya permohonan yang masuk hingga tenggat waktu yang telah ditentukan. Tindakan tidak menjawab tersebut dianggap sama dengan penolakan. Jadi istilahnya no answer is an answer. Jadi KTUN fiktif negatif tetap bisa dituntut apabila dianggap merugikan oleh pihak yang bersangkutan. Ada pula KTUN yang tidak termasuk objek sengketa loh. Hal demikian adanya pembatasan dalam objek sengketa tun menyangkut pada sah atau tidaknya keputusan pejabat tun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 2 huruf A sampai dengan huruf G. Jika ketentuan dalam UU PTUN dilanggar, maka kemungkinan besar gugatan dapat ditolak pada dismissal proses. Adapun terdapat ketentuan pasal 49 yang mengatur kondisi di mana PTUN tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa, yaitu pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan A. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KTUN yang sering dijadikan objek sengketa itu biasanya konflik seputar sengketa kepegawaian, sertifikat tanah, dan juga izin usaha. Konflik-konflik KTUN sebagai objek sengketa harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara agar dapat diajukan ke PTUN.
Nah, sengketa yang terjadi di PT UN itu pasti gara-gara ada pihak yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu KTUN. Alurnya gini, KTUN diterbitkan, pihak bersangkutan merasa dirugikan, kemudian dia ngadu ke PT UN. Nah, dari situ muncul deh sengketa antara pihak yang dirugikan tersebut dengan badan dan atau pejabat TUN yang menerbitkan KTUN tersebut. Kalau di kasus kalian kena drop out tadi, berarti habis dapat suratnya kalian gak terima dan ngadu ke PT UN. Terus nanti bakal muncul sengketa antara kalian sama kampus kalian. Tapi sama PT UN gak langsung dikasih kesempatan untuk bersengketa di peradilan. Pasti ada upaya administrasi dulu, terus ada dismissal proses. Nah, di dismissal proses inilah ketua pengadilan menentukan apakah gugatan tersebut layak disidangkan atau tidak. Apabila gugatan lolos dismissal proses, maka selanjutnya akan dilanjutkan sidang dengan acara biasa atau acara cepat. Kalau gugatan tidak lolos dismissal proses, ya penggugat melawan keputusan ketua pengadilan dengan acara singkat. Jadi, seperti itu penjelasan dan alur gugatan terkait kerugian yang kalian alami tadi teman-teman. Saya rasa cukup pemaparan terkait KTUN sebagai objek sengketa dari saya. Sekian dan juga terima kasih atas waktu yang diberikan.